Damaskus atau Damsyik adalah ibu kota dan kota terbesar di Suriah. Kota ini disebut sebagai mutiara dari timur, yang dipuji karena keindahan dan kemegahannya. Bahkan seorang penjelajah dan ahli geografi abad ke-10 yaitu Al-Maqdis memuji kota ini sebagai salah satu dari 4 surga dunia. Kota ini merupakan salah satu kota yang selalu dihuni tertua di dunia selain Al-Fayyum dan Gaziantep. Populasinya saat ini diperkirakan sekitar 3,67 juta jiwa. Secara geografis, Damaskus terletak di sebelah barat daya Suriah. Ibu kota Republik Arab Suriah itu berada di Oasis, suatu dataran separuh gersang. Damaskus juga berbatasan dengan pegunungan anti-Lebanon di sebelah timur. Di sebelah tenggara, kota ini berdekatan dengan Beirut, Lebanon. Damaskus juga dilalui Sungai Barada yang telah mengalirkan air selama ribuan tahun. Kota itu termasuk salah satu kota tertua yang dihuni manusia. Damaskus dibangun sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Seiring bergantinya zaman, berganti pula penguasa Damaskus. Secara bergiliran, kerajaan Assyria, kerajaan Yunani, kerajaan Romawi, dan kerajaan Bizantium menguasai wilayah itu. Adapun selanjutnya, Islam mulai menginjakkan pengaruhnya di kota itu pada era kekuasaan Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa kekhalifahan Bani Umayyah yang dibentuk oleh Muawiyah bin Abu Sofyan, Damaskus merupakan ibu kota hingga dinasti ini jatuh. Setelah kemunculan dinasti Abbasiyah, Damaskus menjadi salah satu wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah. Pada masa ini, ibu kota dipindahkan dari Damaskus ke Baghdad. Damaskus mencapai puncak kejayaannya kembali pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Damaskus terkenal sebagai kota perdagangan, kota seni, pusat kesehatan dengan banyaknya rumah sakit, dan kota pelajar dengan sistem madrasah yang merupakan cikal bakal universitas. Pada masa Salahuddin Al-Ayyubi, jumlahnya mencapai 20 buah. Tidak hanya sejarahnya yang panjang dan penuh dengan kejayaan masa lalu, tapi siapa sangka Damaskus pernah disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa kota ini merupakan tempat turunnya Nabi Isa alaihissalam nanti menjelang hari kiamat. Tempat turunnya Nabi Isa. Sebagaimana yang kita imani, Nabi Isa alaihissalam akan turun kembali ke bumi dan menyelamatkan umat manusia, membunuh Dajjal, menumpas Ya'juj dan Ma'juj, serta membersihkan akidah umat Islam dari berbagai penyimpangan dan fitnah Dajjal. Dalam sebuah hadis disebutkan dari An-Nawas bin Sam'an, ia berkata, pada suatu pagi Rasulullah menyebut Dajjal. Beliau melirihkan suara dan mengeraskannya hingga kami mengiranya berada di sekelompok pohon kurma. Saat Dajjal seperti itu, tiba-tiba Isa putra Maryam turun di sebelah timur Damaskus, di menara putih dengan mengenakan 2 baju yang dicelup wars dan za'faran, seraya meletakkan kedua tangannya di atas sayap 2 malaikat. Bila ia menundukkan kepala, air pun menetes. Bila ia mengangkat kepala, air pun bercucuran seperti mutiara. Tidaklah orang kafir mencium bau dirinya, melainkan ia akan mati. Sungguh bau nafasnya sejauh mata memandang. Isa mencari Dajjal hingga menemuinya di pintu Lud, lalu membunuhnya. Setelah itu, Isa bin Maryam mendatangi suatu kaum yang dijaga oleh Allah dari Dajjal. Ia mengusap wajah-wajah mereka dan menceritakan tingkatan-tingkatan mereka di surga. Hadis riwayat Muslim. Hal yang sama juga diungkapkan Ibnu Katsir
dalam kitabnya Qishash Al-Anbiya bahwa Isa akan turun di sebuah menara berwarna putih yang terletak di daerah Damaskus, Syam, Suriah sekarang. Ketika itu akan didirikan salat subuh, maka imam kaum muslim berkata kepadanya, "Majulah, wahai Ruhullah, jadilah imam." Isa menjawab, "Tidak, di antara kalian ada pemimpin-pemimpin yang telah dimuliakan oleh Allah dalam umat ini." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Dalam Manar Al-Munif, Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa pemimpin imam dalam hadis ini adalah Al-Mahdi yang akan meminta Isa untuk mengimami salat kaum muslim. Isa akan hidup di dunia bukan sebagai nabi, melainkan sebagai pengikut Muhammad. Orang-orang Islam akan memandangnya sebagai pemimpin mereka. Menurut Al-Shalabi, Al-Mahdi akan memimpin umat Islam dalam salat, dan Isa akan memimpin umat Islam berdasarkan syariat. Dalam kitab hadisnya, bab turunnya Isa ibnu Maryam menjelaskan Isa turun untuk memerintah berdasarkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara mengenai menara yang disebut dalam hadis yang telah disebutkan sebelumnya, di menara manakah letak menara itu? Menurut Sami bin Abdullah Al-Maghluz dalam bukunya Atlas Tarikh Al-Anbiya wa Ar-Rasul, Atlas Sejarah Nabi dan Rasul, ada dua buah menara yang sangat mirip sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas. Kedua menara itu adalah menara Masjid Al-Umawi yang dibangun oleh Al-Walid bin Abdul Malik dan menara tembok Damaskus. Kedua tempat tersebut memiliki kemiripan yang diduga di sanalah Isa alaihissalam akan turun. Namun sejumlah pendapat meyakini menara yang dimaksud adalah menara Masjid Al-Umawi. Ibnu Katsir dalam An-Nihayah berkata, inilah pendapat yang lebih masyhur tentang tempat turunnya Isa, yaitu di Menara Putih di timur Damaskus. Dan saya telah melihat di sebagian buku bahwa Isa turun di Menara Putih sebelah timur Jami' Damaskus. Mungkin riwayat inilah yang lebih valid dan berbunyi, maka dia turun di atas Menara Putih yang ada di timur Damaskus. Dan di Damaskus tidak ada menara yang dikenal dengan Menara Timur, kecuali menara yang berada di timur Jami' Umawi. Dan inilah yang lebih cocok dan lebih sesuai karena Isa turun pada saat didirikannya sholat. Wallahu a'lam bisyawab. Itulah Damaskus, kota yang penuh dengan sejarahnya yang menakjubkan, serta peristiwa masa depan yang sangat penting bagi agama Islam. Jangan lupa subscribe Geografi Islam agar kamu mengetahui informasi penting dan menarik yang belum tentu kamu dapati di channel yang lain.